Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan yang lalu saya sudah menyampaikan materi kedua kita tentang tentang sigma ya, dan tentang statistika deskriptif ya. Bagaimana kita membuat distribusi frekuensi ya. Saya buka dulu filenya. Nah, ya ini minggu yang lalu saya jelaskan tentang simbol sigma ya. Simbol sigma. Bentar, ya. Simbol sigma ya. Jadi kita bisa menuliskan simbol sigma itu dengan apa ya? Ya, simbol sigma seperti ini ya. Kayak ini ya. Bisa menuliskan ada parameternya di atas seperti ini. Ini suaranya berdengung nggak? Bagus nggak suaranya? Jelas, jelas. Jelas ya? Oke. Jadi kita bisa menuliskan sigma itu tanpa parameter ya. Ini kalau ada yang parameternya di atas seperti ini ya. Kalau tidak ada parameternya seperti ini ya. Jadi artinya I-nya ini mulai dari N, mulai dari 1 sampai N ya, mulai dari 1 sampai N. Jadi kalau orang memahaminya artinya sudah paham, oh ini maksudnya ini. Jadi kalau misalnya ingin diperjelas seperti ini ya. Kalau tidak diperjelas juga bisa ya. Kalau orang mengerti tentang matematika sudah paham maksudnya ini ya. Kecuali nanti di dalam memulai I-nya itu ditambahkan misalnya mulai dari 0. Nah, itu bisa dicantumkan ini. Tapi kalau misalnya tidak dicantumkan, pasti mulai dari 1 ya. Sampai ya, jadi sampai berapa N-nya nanti ya. Itu yang minggu yang lalu saya sudah jelaskan ya. Kemudian berikutnya penjumlahan ya,
tentang penjumlahan sigmanya ya. Jadi kalau sigma itu dijumlahkan seperti ini ya. Nah, itu contohnya seperti ini. Ya, itu. Ya. Itu yang minggu yang lalu saya sudah jelaskan. Sekarang kita akan jelaskan tentang melanjutkan ya. Jadi diharapkan nanti di dalam kita menuliskan data ya. Data itu kan kalau dalam statistik itu ada data yang tidak dikelompokkan ya. Ada data yang dikelompokkan ya. Jadi kalau kita mengelompokkan data ini ya, seperti ini namanya mengelompokkan data ya. Dari data dari ada kelasnya ya. Ini mengelompokkan data seperti ini. Contohnya ini namanya tabel distribusi ya, distribusi frekuensinya ya, kelompok data. Jadi data itu dikelompokkan dengan kelas-kelasnya ya, kelas-kelas itu. Nah, kalau tidak dikelompokkan, nah seperti ini misalnya ya. Ini datanya tidak mengelompokkan data ini ya. Ini datanya memang tidak kita kelompokkan ya. Itu datanya ya. Nah, kalau kita kelompokkan data ini, nah kita harus mengikuti prosedur ya. Yang pertama ya, kita menentukan range ya. Jadi data ini kan kalau tidak dikelompokkan seperti ini ya. Data yang kalau tidak dikelompokkan seperti ini. Ya, ada 50 data misalnya ya. Nah, jadi kita tidak mengelompokkannya seperti ini. Nah, kalau kita kelompokkan ya. Jadi pertama kita hitung dulu jangkauannya. Ya, data itu jangkauannya dari kita lihat dari yang tertinggi atau yang paling besar angkanya dikurangi dengan yang paling kecil ya. Jadi kalau kita lihat data dari sini yang paling besar adalah 86, yang paling kecil adalah 22 ya. Sehingga kita dapat menghitung range-nya ya. Range-nya itu 86 dikurangi 22 jadi 64. Itu range-nya ya. Nah, setelah ketemu range-nya, selanjutnya kita hitung banyaknya kelas. Banyaknya kelas itu kita menggunakan rumus Terges ya. Terges yang ini rumusnya seperti ini. Ini umum rumusnya ya. Jadi datanya nanti jadi N ini menunjukkan banyaknya data. Jadi tidak ada hanya satu angka, satu hitungan saja menunjukkan jumlah datanya. Jadi jumlah datanya nanti menunjukkan banyaknya kelas. Ya. Jadi kalau 100 data nanti log N. Log N ini log 100. Ya. Jadi kalau 50 log 50. Ya. Pengertian log itu ya apa namanya? Log itu kan kalau di dalam bilangan pangkatnya ya. Bilangan pangkatnya. Jadi kalau misalnya log 100 itu artinya hasilnya kan 2 ya. Berarti log itu bilangan dasarnya 10 ya. Jadi 10 pangkat 2. Jadi 2-nya itu jadi log 100, 2-nya itu pangkat dari ini ya. Jadi maksudnya gini. Nanti saya jelaskan dari sini ya. Jadi log 100 jadi log 100 itu sama dengan 2 ya.
log 100 itu sama dengan 2. Artinya jadi 10 ya dipangkatkan 2 bukan ya. Kan sama dengan 100 ya. Ini untuk ini aja ya, mengingat saja ya, kalau mungkin sebagai ya. Jadi log 100 itu sama dengan 2, artinya yang dilogkan di sini adalah pangkatnya ini, pangkat 10 ya. Pangkat 10 itu sama dengan 2 ya. Jadi artinya log 100 ini hasilnya adalah 2 ya. Untuk pangkat 10 ya. Pangkat 10. Jadi kalau 50 artinya pangkatnya itu 1,699 ya. Itu pengertian dari log ya. Jadi kalau log 1000 3 ya. Log 1000 itu 3. Log apa namanya 10.000 4 dan seterusnya ya. Jadi oke, itu yang perlu dipahami ya. Log. Sehingga nanti kita menentukan banyaknya kelas ini dengan rumus ini ya, rumus sudah dengan begitu dapat dari perhitungan tersebut kita peroleh hasil 6,6067 ya. 6,6067 ya. Nah, ini dibulatkan ya, dibulatkan ke atas ya. Bagusnya dibulatkan ke atas. Nanti ketemu angka 7. Jadi 7 ini menunjukkan banyaknya kelasnya ya. Nah, ini kelasnya itu maksudnya ini ya. Jadi kalau kita hapus dulu ini ya. Nah, jadi banyaknya kelas, langsung kita bikin kelasnya di sini 7 ya, 7 kelas ini ya. Nah, jadi kita bikin baris ini 7 nah, ya. Jadi kalau 8 nanti kalau 8 misalnya kita bikin 8 di sini ya. Nah, 8 misalnya. Nah, kalau 7 ya. Jadi 7 kelas. Nah, kemudian menentukan interval I-nya ya. Menentukan intervalnya adalah range-nya dibagi dengan banyaknya kelas. Jadi R bagi K ya. 64 tadi kan range-nya 64 ya, dibagi 7 ya, dibagi 7 ya. 64 bagi 7 ketemu angka 9,4. Lagi-lagi dibulatkan ke atas ya, dibulatkan ke atas. Ini lalu saya jelaskan. Kemudian bagaimana kita menentukan kelasnya ya, distribusi frekuensinya. Yang pertama kita masukkan adalah angka paling kecil ya, paling kecil 22 kan? Ya, 22 tadi ketemu angka 22 kecil ya. Ya, 22. Nah, kita masukkan 22 di sini ya. Nah, intervalnya kita kurangi 1 ya. Kita kurangi 1 di sini 10 ini kan 10. Ya, kita kurangi 1. Berarti intervalnya di sini yang kita masukkan dalam kelasnya ini ditambahkan 9 ya. Jadi 22 ditambah 9 ya. Ini jadi 31 ya, itu. Jadi kelasnya itu jadi intervalnya itu maksudnya tetap ya 10 kan. 22 ya, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 kan 10 ya. Supaya gampang hitungnya 10
10-nya itu kurangi 1 supaya nanti pas ya. Karena apa namanya? Supaya gampang hitungnya kan. Jadi 22 dikurangi 3 apa ditambah 9 jadi 31 ya. Gitu. Kemudian ke kelas berikutnya otomatis ditambahin 1 ya. 32 dikurangi bukan dikurangi maksudnya ini. Ini bukan kurang ya. Maksudnya lupa. Sampai ya 32 sampai tambahin 9 41 ya. Berikutnya satu. Jadi berikutnya ya. Nah, kelas berikutnya jadi 41 tambah 1 jadi 42 sampai tambahin 9 ya. 42 tambah 9 jadi 51. Ya. Itu seterusnya ya. Nah, itu. Jadi berikutnya 52 sampai 62 ya. Sampai 61, sorry. 61 kemudian 62 sampai 71 ya, gitu. 71 72 sampai 81. Berikutnya 82 sampai 92. Nah, itu. Jadi ini adalah maaf, 91 ya. Kali. Oh ya, 91. Sorry. 11. 91 ya. Oke. Nyebutin 91 ditulis 92 ya. Malu. Ya. Oke. Ya. Oke, ininya. Nah, itu adalah kelasnya ya. Jadi kita udah punya kelasnya. Jadi kelas yang pertama dari 22 sampai 31, 32 sampai 41, sampai terakhir 82 sampai 91. Ya, itu adalah kelas-kelasnya yang kita punya ya. Nah, apa gunanya ini? Nanti semua data kita namanya kan data dikelompokkan. Jadi nanti data yang ada yang nanti yang berada di dalam data yang berada di antara 22 sampai 31, ada data yang berada 32 sampai 41, ya, ada data dari 42 sampai 51. Dikelompokkan berapa data? Itu maksudnya ya. Jadi pengelompokannya begitu. Ya. Jadi pengelompokan begini adalah yang artinya yang pair ya. Bisa saja kita bikin sendiri kelasnya, nggak ada masalah ya. Anda bisa menentukan kelasnya sendiri, boleh misalnya di sini Anda mulai dari 20 sampai 29, boleh-boleh saja ya ininya. Saya nggak masalah. Tetapi cara teorinya kira-kira kita seperti ini ya, teorinya seperti ini. Dalam dalam beberapa distribusi frekuensi boleh saja kita menentukan itu tidak mesti ya, aturan ini nggak mutlak ya. Boleh saja kita menentukan sendiri kelas intervalnya itu, interval kelasnya boleh saja kita menentukan sendiri, nggak ada masalah. Yang penting konsisten gitu ya. Yang penting konsisten angkanya itu ya. Misalnya di awal boleh saja kita mencantumkan ya lebih kecil dari 31 ya. Maaf, suaranya termute, Set. Suaranya belum masuk, Set. Maaf. Oke. Ya.
Oke. Jadi kelasnya seperti itu ya. Jadi pembagian kelas. Ya. Nah, berikutnya kita menentukan nilai tengah di antara kelas ini. Menentukan titik tengah di dalam setiap kelasnya ini. Kan ada nilai tengahnya ya. Ya. Oh, sorry, maaf. Kita tentukan batas kelasnya dulu. Ya, batas kelasnya. Maksudnya batas kelas ini nanti kan kalau ini kan misalnya 22 ya. 22 kalau kita bikin garis ininya ya. Kalau kita bikin apa namanya itu misalnya 31 sama 32 itu kan ada ya. Kemudian 42 sampai 42 itu kan ada batasnya gitu ya. Antara 31 sama 32 ya. Antara 31 ini kan 31 ya. 31 dan 32. Berarti kan ada ruang ya. Bagaimana menjelaskannya contohnya? Kalau yang kemarin untuk bagian dikurang 0,5 ya, dan ditambah 0,5 saya akan menjelaskan kenapa ditambah seperti itu. Gini nih maksudnya ini kan ya saya ambil contoh supaya nanti paham kenapa harus ditambahkan misalnya ini ya ini 21 ya. Katakanlah mulai dari ini garisnya kenapa dia kok nggak mau standar. Ya, saya menjelaskan ini. Oke. Ini misalnya tadi 31 ya. Nah, 31 kemudian ini katakanlah angkanya 32 ya. Garisnya ya. Ini garisnya ya ada 31, ada 32 ya. Jadi kalau misalnya dibikin jadi ada celah di sininya ya antara 31 32 ya. Nah, itu oleh karena itu kita memerlukan batasnya ya. Jadi prinsip batas kelas itu kita naikkan setengah ya, nanti di sini jatuhnya ya. Ini 32-nya kita naikkan dikurangi setengah. Jadi batasnya itu nanti ya. Udah.
Oke, bentar ya. Saya gambarkan ini supaya kenapa kenapa harus ditambahkan setengah. Ya. Jadi contohnya seperti ini ya. Jadi di sini ditambahkan dikurangi ya, di awal dikurangi tengah. Jadi di sini 21,5 sampai ya 31,5 ya. Nah itu. Nah di berikutnya 31 ini dikurangi setengah ya. 25 dikurangi 41. Nah, ini ya. Nah, di sini kan coba perhatikan antara di sini kan 32 ya. Ini 32, ini 31. Kan beradanya di sini gitu ya. Ya. Ini 32. Ini kan ada ada ruang di sini ada apa namanya itu apa istilahnya ada batas antara 31 dengan 32 ini satu ini ya, satu satuan ya. Oleh karena itu nanti kita menggambarkan grafiknya, kalau kita menggambarkan grafiknya kan di sini gitu ya. Jadi kalau kita menggambarkan grafiknya nanti, saya coba. Nah, kalau kita menggambarkan grafiknya nanti begini gitu ya. Ya, saya gambarkan grafiknya. Nah, contohnya grafik ini, contohnya ya, grafik. Nanti ada grafik seperti ini, ya. Nah, kalau kita tidak memberikan, ya kan, jadi grafiknya itu nanti jadi berada di sini ya. Ini kan sampai 21 gitu ya. Nah, sampai 21 berapa di sini? Ya. Di sini ya. Nanti kita lihat grafiknya sampai. Nah, kan ini kan kosong gitu ya. Jadi ini kan nggak boleh menggambarkan grafik seperti ini. Nah, ya. Oleh karena itu makanya perlu batas kelas ini sehingga nanti grafiknya kita gambarkan grafiknya di daerah di sini gitu ya. Berada di daerah. Nah, nanti grafiknya itu mepet dia ya. Nah, itu maksudnya ya. Jadi kalau tidak diberikan batas kelas ini itu nanti grafiknya begini ya. Nah, itu. Dia akan berada di garis ini. Ya. Itu fungsinya ini ya, batas kelas ini. Nanti kalau kita menggambarkan grafik, ya, grafiknya seperti ini. Ya, ya. Nah, itu maksudnya ya. Nanti supaya bagus grafiknya gitu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi berikutnya ya sini 41,5 ya sampai 51,5 ya. 55 tombolnya kenapa nggak mau? 51,5 sampai 61,5. Ini 61,5 sampai 71,5 ya. 71,5 sampai 81,5. 81,5 sampai 91,5 itu ya. Nah, itu
batas kelasnya ya. Jadi batas kelasnya itu seperti ini. Kenapa ditambahkan tengah? Karena garis satuannya kan ini ada satu. Ini kan 31, 32 ya. Jadi kalau kita tambahkan setengah, di sini dikurangi setengah, di sini ditambah setengah, sehingga nanti kalau kita gambarkan grafiknya akan mepet dia ya. Nah, seperti ini. Ya. Itu maksudnya ya, batas kelasnya itu. Jadi oke, setelah kita tentukan berikutnya adalah menentukan midpoint-nya, nilai tengah ya. Nilai tengah dari setiap setiap kelas ya. Di setiap kelas kita tentukan nilai tengahnya ya. Nilai tengah dari ya, nilai tengahnya ini ya. Nilai tengahnya ya. Nilai tengah adalah ini ya, angka ini ditambah ini dibagi 2 ya. Jadi ketemu angka 25 ya, 5 ya. 31 tadi berapa sih angkanya? Angkanya 26, sorry. 26,5. Di sini 36,5 ya. Kalau sama itu tinggal naik 10 ya. Kan namanya intervalnya, nah, kelihatan intervalnya di situ. Jadi intervalnya 10 ya. Jadi Anda tidak perlu ngitung, udah pasti itunya ya. Jadi tapi bukan angka ini ditambahin 10, bukan ya. 10 itu didapat, 10 itu dari mana? Ini ya ditambah ini dibagi 2 ya. Jadi maksudnya itu ya. Jadi jangan sampai Anda salah. Ini sorry 46, 56, 66,5, 76,5, sini 86,5 ya. Itu adalah nilai tengah. Nilai tengah itu adalah ini ditambah ini dibagi 2 ya. Tuh ya. Jadi paham ini contohnya ini ya. Rumusnya tengah dari BAK ditambah BBK-nya ya. Jadi ini disebut dengan BAK, ini disebut dengan BBK ya. Oh, salah, terbalik. Ini ya. Ini atas kelas ya, jadi terbalik. Ini ya, batas bawah kelasnya. Ini batas atas kelas ya. Oke. Kemudian selanjutnya ya, setelah kita dapatkan ininya, kita hitung, sekarang menghitung apa namanya istilahnya, kita menghitung angka ini ya. Nah, menghitung angka-angka ini masuk kelas mana saja. 55 itu masuk kelas mana, 48 masuk kelas mana, 22 masuk kelas mana, 49 masuk kelas mana ya. Nah, supaya lebih gampang ya, kita gunakan namanya teli. Teli ini adalah strip gitu ya. Ya. Kalau Anda ikut pilkada gitu, jadi petugas pilkada ya, ini biasanya pakai teli gitunya ya, hitung ininya supaya nanti tidak menjadi apa namanya itu masalah ya. Nah, ini angka tadi saya coba, mudah-mudahan ada. Nah, jadi misalnya tadi kalau saya ini kan 55 masuk mana ya. Jadi dicontreng begini ya. Jadi kalau kita hapus dulu nih ya. Hapus dulu. Ini kayaknya nggak bisa hapus ini telinya. Nah itu ya. Jadi kalau saya hapus telinya ini. Jadi
ya. Jadi nah tadi 55 masuk mana? Ya, 55 tadi kan ada 55 jadi masuk sini gitu ya. Nah, itu. Angka yang lainnya berapa lagi tuh? Ya, kalau kita naik ke atas 55 48. 48 ya. Masuk mana ya? Di sini. Nah, dan seterusnya ya. Jadi kalau dan seterusnya kita ini kan saya balik lagi ke tadi saya hapus ya. Nah, angka ketemulah ya, angka-angka yang tadi ya dijadikan seperti ini. Jadi kalau angka sudah ketemu 5 di garis ya, ketemu 5 di garis. Jadi gampang hitungnya. Ya, ini 5 tambah 2 7 gitu ya. Memudahkan menghitung gitu ya. Supaya lebih kita teliti menghitungnya ya. Boleh saja langsung menghitung angka ini boleh kita ya. Kita urutkan. Nah, itu boleh-boleh saja seperti itu. Tapi kan ya, teorinya seperti ini ya. Kita menghitung. Ya. Oke, ya. Kemudian nah ini ketemulah ya frekuensinya ini kita gabungkan ya. Tele-nya tadi kita gabung ya. Dari frekuensinya kita masukkan ke sini ya. Kita masukkan ke mana tadi itu? Ke ya, ini ke bawah ya. Kita masukkan ke angka di sini ya. Nah, jadi ketemu inilah yang dikatakan distribusi frekuensinya ya. Jadi tabel distribusi frekuensi ini ya. Nah, jadi kalau Anda disuruh menggambarkan tabel distribusi, membuat tabel distribusi frekuensi ya seperti ini. Jadi ada kelasnya ya, ada batas kelasnya, ada nilai tengahnya, ada frekuensinya ya. Nah, atau nanti di sini ada kumulatifnya, bisa saja ditambahkan kumulatifnya ya. Ada kumulatif di apa? Ada kumulatif naik, ada kumulatif turun ya. Itu bisa ditambahkan seperti itu ya. Jadi ada kumulatif, artinya kumulatif begini ya. Jadi kumulatifnya itu gini, kumulatif ya. Jadi istilahnya kan F ya, frekuensi kumulatifnya di sini. Ya. Ya, F kumulatif gitu ya. Ini 5, nah itu 5 tambah 5 tambah 7 13. Tambah ini 22, 22 tambah 11 33, 33 tambah 9 42, 42 tambah salah ya, kok kelebihan ya. 12 itu Sat, yang 7, yang nomor 2 harusnya. Oh iya, sorry, 12, 21, 32, 41, 49, nah 50 ya. Itu namanya kumulatifnya. Jadi kadang-kadang ada juga ditambahkan kumulatifnya sini supaya nanti bisa digambarkan grafiknya itu ya. Bisa kita gambar grafiknya naik ya, naik ke atas dari 5 12 21 3 sampai 50 ya, itu frekuensi kumulatifnya seperti itu ya. Oke. Nah, berikutnya setelah kita mendapatkan distribusi frekuensinya, kita bikin biasanya bentuk tabel ya, bentuk tabelnya. Kita bikin tabelnya ya. Nah, saya coba ambil cara membuat tabelnya ya. Ini tabelnya seperti ini ya. Nah, tabelnya kan jadi ya. Ini ya. Ini 22. Ini karena sudah bikin ininya 22 ini kan 31. Jadi ada nilai ini kan nilai tengah ya, batasnya ya. Sebetulnya kan persisnya kan di dalam garisnya ini kan 21,5 sebetulnya ya, bukan 22. Ini bergeser ini ya. Ini batasnya adalah 31,5 ya. Itu ya. Ini jadi ini kalau kita gambarkan karena sudah grafik ya.
Saya ambil dulu. Saya share aja ya, saya share aja di ini kelihatan. Saya ulang dulu. Stop share, oke. Saya share ini. Mana dia? Terus, saya mau share ini. Nah ini ya. Jadi kita bikin di Excel lah. Kalau biasanya kan di apa namanya itu di dalam Anda menggapi kan kita bikin ada kertas milimeter ya. Masih ingat namanya kelas milimeter? Ada garis bergaris-garis itu ya. Mungkin jarang menemukan. Kalau dulu ada ya gelas apa gambar apa kertas yang bergaris ya. Kertas bergaris yang atau istilahnya kertas milimeter ya, milimeter digambarkan apa namanya itu untuk menggambar, digunakan untuk menggambar grafik atau ya. Jadi misalnya tadi ini kan skalanya kan dari 1 ya kan, 2, 3 dan seterusnya sampai 100 gitu ya. Jadi kalau saya ini kan sepuluh. Jadi ini 100. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau kita menggambarkan apa namanya itu dalam kertas milimeter ya. Nah, garis ya. Jadi garisnya ini ya. Jadi saya perkecil aja ini. Nggak kelihatan ya. Saya perkecil aja angkanya. Kalau saya perkecil ininya ya, sampai ini 100 ya. Angkanya
lagi. Dan kelihatan itu ya. Jadi, nah garis ini kan mewakili kalau kita gambarkan ininya, nah garisnya ini ya. Jadi setiap garis ini kan satu ya. Jadi satu. Sehingga nanti kalau misalnya tadi 21 tepat di garis ini gitu ya, di garis ini ya. Makanya di komputer tidak. Jadi angka 22-nya kan di sini ya. Kalau saya kasih garis ya saya turunkan di sini. Ya, ini 22 di sini ya. Nah, itu di garis ini ya, di tengah garis ini 22 dan 31 di sini ya. Gitu. Nah, itu. Kemudian nanti sini 41. Nah, di sini. Nah, ya, dan seterusnya ya. Jadi kalau digambarkan 51 ini 61 ini dan cukup waktunya 51 71 ini 81 sampai 81 ya. Ini nah, di batas 91 ya. Oke. Nah, itu ya. Nah, skala. Jadi tepat di garis itu ya. Ini 31 ya. Nah, kalau kita bikin kemudian ini frekuensinya ya. Jadi ini 1 2 3 4 8 9 10 11 12 11 12 ya. Paling tinggi kan tadi frekuensinya 11 ya. 11. Jadi untuk batas apa namanya itu batas 22 sampai ya 31 itu kan frekuensinya kan 5 ya. Jadi di sini ya kalau kita bikin ininya grafiknya apa nanti sini ya kalau kita bikin ya warnai ini warnai ya. Kemudian 31 sampai 41 itu frekuensinya 7 ya. Jadi ini 7 sampai kemudian berikutnya 9 ya. 9 itu katakanlah di atasnya itu ya. Kemudian 11 ini. 1. Berikutnya 9 ya. 9. Kemudian 8. Berikutnya 1 ya. 1 itu ini ya. Nah, jadi itulah yang dikatakan menggambar distribusi frekuensinya seperti itu ya. Jadi ini adalah ya, kalau diberikan tanda. Nah,
Kalau dulu ini saya ditempel warna, kelas warna, kertas warna ditempel di sini, kelihatan ininya. Kalau sekarang kan sudah bisa di komputer ya, lebih gampang. Ya. Kalau dulu pakai kertas, ditempel di kertas, pakai kertas berwarna. Nah ini ya, kira-kira seperti ini ya. Jadi saya kopikan ini ya. Untuk bagian Word-nya nggak kelihatan, Sat. Ya, belum saya pindahin, ntar. Oke, baik. Saya nge-share-nya tadi ini ya. Hanya di Excel-nya dulu ya. Oke, saya pindahkan ke Word-nya. Pindah ke Word-nya ini ya. Nah, Word-nya seperti ini ya. Kalau kita apa namanya itu saya pindahkan ke Word, tapi mungkin terlalu banyak ya. Saya hapus dulu. Terlalu banyak ininya. Ini sampai ini saja ya. Sampai ya. Nah, ya. Ya, jadi saya ini perkecil. Nah, ya. Kira-kira seperti ini ininya ya. Karena nggak kelihatan ya. Kalau digambarkan secara ini lebih bisa lebih bagus sebetulnya gambar ininya. Ini kan tidak kelihatan ya. Sorry, nggak kelihatan ininya. Batasnya saya hapus dulu. Bawahnya nggak ke bawah. Nah ini ya. Nah itu ya. Biasanya menggambarkan ini tidak apa namanya itu tidak perlu menggambarkan ininya. Jadi nanti biasanya kan ini kita hapus saja ininya ya. Jadi batas ini tidak diinikan. Nah, ini diambil ini saja ya. Biasanya kan menggambarkannya, jadi kita tidak perlu menggambarkan semuanya gitu ya biasanya. Jadi pasti ininya saja ya. Nah, salah. Ya. Nah, kan lebih grafiknya lebih ini ya. Nah ini sebetulnya grafiknya bisa diperbagus ya. Jadi angka-angkanya ditampilkan di apa namanya itu tampilkan angka-angka yang benar. Makanya ini kan waktu kalau saya bikin bagus nanti waktunya habis. Kira-kira cara menggambar grafiknya seperti itu kalau kita menggunakan Excel. Kalau kita menggunakan Word juga bisa sebetulnya ya. Dengan Word juga bisa. Cuma kan butuh waktu yang cukup lama untuk menggantinya ya. Nah, inilah grafiknya ya. Nah, ini ada tugas Anda ini ya. Nah, ini tugasnya. Tugas Anda untuk tugas pertamanya ya. Jadi buat data nilai dari angka 1 sampai 100 ya. Jadi Anda buat angka sebanyak 50 ya. Sebanyak 50 ya, kayak tadi 50 ya. Angkanya yang apa namanya itu yang halo, kenapa? Iya betul. Angkanya 50 yang contoh. ya. Jadi angkanya yang logis saya, jadi angkanya jangan ambil misalnya dapat ada nilai 2, nilai 5 ya jangan ya terlalu ini ya. Jadi angkanya yang misalnya 30 ya kan ada 25 segala macam ya. Jadi atau jangan juga ngambil angka 100 kalau ini ya, kalau contohnya yang di bawah 100 lah ya, di bawah 100 di atas 20 gitu ya. Nah, ya.
20 sampai sampai 95 lah ya, 95. Kira-kira angka diambil seperti itu ya. Diambil sebanyak 50 ya. Nah, jadi Anda buat tabel distribusi frekuensinya dan dan grafiknya ya. Lupa tadi grafiknya. Ada grafiknya di ini aja nanti. Kalau misalnya agak susah di komputer, Anda bikin manual aja ya. Anda manual nanti di copy atau di scan ya. Nah, nanti dikirim ke emailnya ya, di email di sini. Ya, ini emailnya sudah ada. Nanti saya kirim ininya ya ke grup. Saya kirim lagi nanti data ini, contoh ini ke ya. Ada pertanyaan kira-kira sampai sini tentang Mungkin nanti Excel-nya juga dikirim, Sat. Ya, maksudnya boleh. Excel yang tadi Ya. buat ngebentuk tabel grafik. Ya, boleh. Mempermudah. Ya. Sekaligus ada pertanyaan? Estimasi waktu berapa, Sat? Mudah-mudahan Minggu bisa depan lebih... lah, minggu depan jangan lama. Jangan lama-lama, minggu depan aja. Oke, baik. Ini kan sebentar, ini kerjaan sebentar. Hanya yang mungkin yang nggak susah nanti ada angka-angkanya ya, menentukan angkanya, nanti menghitung. Jadi langkah-langkahnya seperti ini aja ya. Langkah-langkahnya seperti ini aja. Ya, langkah-langkahnya sederhana sebetulnya ya. Jangkauan ini jangkauannya banyak kelasnya ya, intervalnya. Kalau ini kan sudah pasti sama ya. Kalau ini kan udah pasti sama ini ya. Kalau ini dapat sama ya, jumlah kelasnya seperti sama. Tinggal nanti ininya intervalnya nih, ya tergantung nilai Anda punya ya. Jadi range-nya Anda berapa? 60. Kalau 60 berapa range-nya gitu ya. Nah itu nanti tergantung range-nya Anda ini menentukan intervalnya ya itu. Yang lain sama, nanti hitung tally-nya segala macam ya. Nah, frekuensinya nanti menghitung. Ketemulah frekuensinya ini, nah, kemudian bikin grafiknya ya sederhana. Ya, saya ingin menjelaskan bahwa ingin tahu kira-kira paham nggak dengan yang dimaksudnya. Mudah-mudahan dipahami ya. Nah, oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjutkan ke materi yang berikutnya yang ini baru materi kedua sebetulnya, belum masuk ketiga kita ya. Kalau materi ketiganya ini ya, saya minum dulu. Nah, materi ketiga kita adalah tentang ukuran ya. Mungkin sudah saya ini ya, ukuran gejala pusat data yang dikelompokkan dan ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, data itu bisa data itu kan bisa dikelompokkan, bisa tunggal ya, tidak dikelompokkan, bisa juga dikelompokkan ya. Nah, itu tadi. Jadi yang tidak dikelompokkan tadi ya datanya ini berurutan aja ya. Jadi tidak seperti yang saya sebutkan tadi ya, seperti ini ya. Ini kan belum dikelompokkan ya. Atau istilahnya data tunggal ya. Jadi ini belum dikelompokkan ya. Nah, ya. Ini belum dikelompokkan. Jadi kalau dikelompokkan seperti ini ya. Ya, jadi ini sudah dikelompokkan seperti ini ya. Nah, ini ya. Jadi datanya dikelompokkan. Nah, frekuensinya ada frekuensinya di sini ya. Kalau di atas tidak ada frekuensinya kan masing-masing satu itu ya. Masing-masing satu gitu ya. Nah, data 50. Oke. Itu namanya data yang apa istilahnya? Data tunggal ya, data tunggal. Nanti ada data yang dikelompokkan ya, dikelompokkan yang tadi ya. Nah, ini ada data yang dikelompokkan. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat satu-satu.
apa yang dimaksud dengan ukuran ya, gejala pusat data ya. Ini tentunya terjemahan ya. Jadi mungkin agak, tapi kira-kira maksudnya itu. Yang pertama yang disebut dengan ukuran gejala itu pertama rata-rata ya. Min ya, rata-rata data ya. Jadi kalau ada nilai kelas, nilai ujian itu ya. Nilai ujian kita apa namanya itu? Kita hitung, yang kita hitung adalah apa namanya itu? Yang bisa kita hitung rata-ratanya gitu ya. Rata-rata. Jadi menghitung rata-rata atau min gampang aja ya. Jadi jumlah datanya tadi ya, dari yang data yang pertama sampai data ke 50 ya, kita jumlahkan dibagi banyaknya data, dibagi 50. Nah, itu rata-rata namanya ya. Jadi gampang ya. Jadi simbolnya X bar, ada di atasnya ya, ada payung di atasnya itu garis disebut dengan X bar ya. Ini ada payung ini ya, namanya X bar ya, rata-rata. Ya. Oke. Kemudian berikutnya kita menghitung mediannya ya, median ya. Median itu adalah ukuran tengah ya. Setelah diurutkan, data itu kan mesti bisa diurutkan. Jadi ketemu apa namanya itu? Ketemu nilai tengahnya ya. Nilai tengah itu adalah, nah, data itu kan ada yang ganjil, ada yang genap ya. Ganjil itu jumlahnya ya, bukan ya, jumlah yang ganjil, ada yang genap ya. Nah, kalau yang ganjil rumusnya seperti ini ya. Ya. Nilainya yang kita urutkan ini, kita urutkan ya. Jadi kalau ganjil berarti kalau misalnya ganjil itu maksudnya misalnya 9 ya. 9, kalau datanya 9 berarti 9 tambah 1 dibagi 2 ya. Itu berarti data yang kelima ya. Nah, itu. Jadi yang nilai tengah mediannya data yang nomor 5 ya. Nah, itu. Itu kalau yang ganjil. Kalau yang genap setengah dari ya. Setengah dari bilangan ininya. Kalau misalnya tadi genap ya. Kalau genap itu kan misalnya 10. Datanya 10 berarti 10 bagi 2 5, data yang kelima ya, ditambah n bagi 2 5 ya. Kalau misalnya contohnya 10 bagi 2 ditambah 1. Berarti kalau n jumlah datanya 10, yang nilai tengahnya adalah data yang ke 5 ditambah data yang ke-6 dibagi 2. Nah, itu namanya mediannya ya. Jadi data yang ke-5 ya, n 10 bagi 2 5 di sini ya. Nah, ditambah dengan n bagi 2 5 ditambah 1 ya. Ditambah 1 jadi 6. Jadi data yang ke-6, data yang ke-5 ditambah data yang ke-6 dibagi 2. Ini bagi 2-nya ya. Itu namanya modus median ya. Kalau untuk genap, kalau yang ganjil gampang nih ya. Data yang ganjil berapa, misalnya ganjilnya berapa ya, tinggal bagi 2. 99, datanya misalnya 99 ditambah 1 ya dibagi 2, berarti data yang ke-50 ya. Itu median gampang teman-teman ya. Oke ya. Nah, selanjutnya modus ya, modus
bukan modus, istilah modus dalam sehari-hari. Wah, modus ini katanya. Ya, modus itu adalah menyatakan ya nilai yang paling sering, ya nilai yang sering terjadi, ya, atau yang muncul, ya, atau nilai yang frekuensinya terbanyak, ya. Nah, itu jadi yang sering muncul gitu ya, yang masuk siapa nih? Ya, sering muncul gitu ya. Siapa yang data yang mana yang sering muncul? Misalnya kalau sering muncul 50, 50, 50, 50, ada berapa 50? Berarti modusnya 50, ya. Itu. Nah, modus sih adalah yang sering muncul, ya. Jadi tidak ada rumusnya, ya. Nggak ada rumusnya, tidak ada, ya. Dia hanya menyatakan yang sering tampil, ya, yang sering yang namanya modus, mode gitu ya. Mode itu kan istilahnya yang sering kelihatan gitu ya, mode ya. Jadi kalau misalnya model baju misalnya, ya, model baju misalnya, kalau dulu ada model baju anak muda itu sering, ya, dulu ada model celana, ya, mungkin Anda mesti ketawa kali ya kalau sekarang. Dulu model celana anak muda itu apa itu di bawahnya diikat, apa, dililit gitu ya. Nah, dililit, dinaikin ke atas. Jadi dilipat dulu celana bagian bawahnya, kemudian dilipat. Nah, itu model dulu ya. Nah, ya. Jadi mungkin nanti akan tampil lagi gitu ya. Jadi model seperti itu. Nah, itu namanya, jadi kalau sering ada, itu namanya modus, ya. Data yang sering muncul namanya modus. Ya. Sekarang berikutnya adalah kuartil. Nah, kuartil, ya. Kuartil ini membagi 4 bagian, ya. Membagi data menjadi 4 bagian, ya. Data menjadi 4 bagian, ya. Jadi kalau 4, ya. Jadi data 4 bagian, ya. 4 bagian ini namanya data, ya. Ini misalnya kita bagi data 4, ini 4 bagi, ya. Berarti ada 4 bagian gitu ya data. Nah, berarti kita kalau 4, berarti kita membaginya berapa? 3 kali kan? 1, ini 1, 2, 3, ya. Jadi untuk menyatakan 4 ini dipisahkan, angka 4 ini menjadi 4 bagian, berarti kita membaginya 4 kali, ya. 3 kali, ya. Itu. Sama juga dengan kalau kita membagi 2, ya. Membagi 2 itu kan kita motongnya sekali kan, ya. Jadi kita membagi 2 sekali. Jadi kalau kita membagi 2 sekali, potong ini sekali aja. Jadi kalau membagi 4 3 kali, ya. Kalau membagi 199, nanti ada disebut di situ, ya. Jadi seperti itu. Jadi nah, yang mau ditentukan nanti di sini adalah pembagi-pembaginya itu, angka. Jadi angka yang muncul di sini berapa, angka di sini berapa, angka di sini berapa. Nah, ini rumusnya gitu ya. Jadi QI-nya berapa, ya? QI-nya itu adalah, nah, jadi kalau QI1, nah ini QI1, ya. N-nya berapa misalnya? Kalau N-nya ini untuk ganjil, ya. Jadi untuk ganjil ini kena angka. Jadi ada yang ganjil, ada yang genap, ya. Kalau yang ganjil tadi misalnya ada katakanlah 9 gitu ya, 9 data, ya. Jadi Q1-nya, ya, Q1-nya adalah X1, ya, X1 di sini karena ini kan I-nya 1, ya. Berarti X1 ini 1 ditambah 9, 9 ini 9 tambah 1 10, ya. Jadi ini bagi berapa nih? Jadi ini kan apa namanya itu? Dikali 1, ya. Jadi 9, sorry, cuma yang kira-kira angkanya yang ganjil. Yang ganjil itu katakanlah 15, ya. 15, ya. Data 15, ya. 15 tambah 1 16, ya. 16 bagi 4 berarti 4, ya.
Q-nya berarti Q-nya berarti sini ada Q1 adalah X bilangan keempat. Nah, begitu seterusnya ketemu untuk bilangan yang kedua, yang ketiga. Jadi I-nya cuma Q-nya kuartilnya ada ya. Apa dia? Jadi internet tadi. Apa namanya itu? Kuartilnya cuma ada 3 ya. Nah, ini karena kuartilnya ada 3, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 ya. Nah, dulu kalau dulu ada yang apa namanya itu kalau dulu sekarang kan semester ya, semester 1, semester 2. Nah, kalau dulu namanya apa namanya? Lupa saya TS kali, San. Bukan. 4 ya. Kuartal ya. Kuartal ya, kuartal ya. Jadi bagi 4 ya. Jadi kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, 4 ya. Berarti ya. Nah, ini kalau ini kuartil ya, kuartil dibagi 4. Jadi kuartal 1, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 ya, gitu. Oke, yaitu kalau yang ganjil, kalau yang genap rumusnya seperti ini. Hampir sama sebetulnya dengan ini ya. Jadi rumusnya seperti ini. Jadi data yang ke 1 ya, I dibagi kali bagi 4 ya. Jadi kalau I-nya tadi yang ke 1 ya, 1 kali tadi 15 ya, 15 ya, ditambah ke 4 ya. Nah, kemudian nanti ini ditambah ya, ini rumusnya seperti ini ya. Nanti saya jelaskan angka-angkanya ini nanti minggu depan ya. Ini kita jelaskan dulu rumusnya karena waktunya lagi ya, maghrib. Oh, berikutnya adalah desil ya. Desil adalah kalau tadi membagi 4 bagian, kalau desil itu 10 bagian. Jadi kalau 10 bagian berarti ada 9 ya, 9 desil ya. Desil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Jadi ada 9. Jadi di sini ada 9 desilnya. Ya, ada 9 desil. D1, D2, D3 dan sampai 9, D9 ya. Nah, rumusnya untuk yang ganjil ini ya, untuk yang genap rumusnya ini ya. Nanti saya jelaskan contohnya minggu depan ya, contohnya. Sekarang saya masih ada beberapa. Kemudian berikutnya jadi ada kuartil, desil, berikutnya persentil ya, persentil. Persentil itu membagi 10 bagian, 100 bagian ya, persen ya, persen berarti 100 bagian. Jadi kalau 100 bagian berarti data itu dibagi 99 ya. Jadi ada P1, P2, P3 sampai P99 ya. Nah, ini ada kegunaannya nanti dalam persentil ini ya, di dalam kita mengambil data ya. Kita mengambil data misalnya menentukan misalnya mana yang katakanlah yang memenuhi syarat, ya kita ambil misalnya persentil 95. Jadi atau persentil 5 ya. Jadi yang 5 atau katakanlah persentil berapa itu yang menjadi ini kita menjadi patokan kita yang dikatakan lulus misalnya ya. Itu bisa digunakan patokan seperti itu. Jadi persentil katakanlah sepersentil 65 misalnya ya. Nah, itu dianggap yang di atas itu bisa dikatakan lulus ya, yang di bawahnya tidak lulus. Boleh bisa seperti itu. Jadi persen itu banyak manfaatnya dalam melakukan suatu kajian-kajian atau penelitian ya. Nah, rumusnya sama dengan ini. Jadi untuk yang ganjil rumusnya ini, untuk yang genap rumusnya ini ya. Nanti kita contoh berarti I-nya itu ada 99 ya. I-nya ada 99. Oke, itu yang data yang gejala pusat data ya. Data sentris ya istilahnya. Sentral ya, sentral. Jadi, karena diterjemahkan
gitu ya. Kecenderungan ya. Jadi kecenderungan data kecenderungan ya. Jadi ada mean ya, rata-rata, ada median, modus, median, modus ya, kuartil, desil, persentil. Itu yang namanya untuk ukuran gejala pusat data ya. Ini kalau dalam ininya terjemahannya itu apa dari bahasa Inggris. Saya lihat dulu ya. Ya, atau dalam ininya tendensi sentral ya. Nah, ini kadang-kadang jadi diterjemahkannya atau ukuran kecenderungan memusat ya. Jadi ukuran kecenderungan memusat ya, atau apa namanya itu, kita kira ini ada masuk ya, atau tendensi sentral ya. Ya. Itu nanti kita ini kan ya. Oke, saya lanjutkan. Itu kalau data tidak dikelompokkan. Kalau dikelompokkan beda lagi ya. Nah, ini kalau dikelompokkan seperti ini ya. Nah, ini rata-ratanya beda lagi ya. Kalau dalam data dikelompokkan ya, yang kita menggunakan, jadi kalau tidak dikelompokkan tadi, kita gunakan data ini ya. Kita gunakan data yang seperti ini ya. Kalau yang dikelompokkan, kita gunakan data ini ya. Nah, yang dikelompokkan kita gunakan data yang ini namanya yang dikelompokkan ya. Nah, rumusnya tadi beda lagi rumusnya ya. Nah, rumusnya adalah ini ya. Rata-rata adalah frekuensi ya, ini frekuensi dikalikan dengan ini titik tengahnya. Jadi titik tengah aja. Jadi kalau di dalam frekuensi itu di titik tengahnya ini kali nilai tengahnya ini ya. Ini tengahnya dikalikan jumlahnya, dibagi ya, dibagi jumlah frekuensinya dibagi 50 di sini ya. Jadi dibagi dengan F-nya ini. Jadi F1, F2, F3 sampai F7 ya. Jadi ada 7 F-nya ya, di sini ada 7 F-nya, F1, 2, 3 ya. M-nya adalah nilai titik tengahnya ya. Nah, ini jumlahkan. Jadi ini dikali ini dibagi 50. Nah, itu adalah namanya rata-rata hitung ya. Nah, mediannya lagi beda lagi ya. Mediannya lagi rumusnya seperti ini. Nah, rumusnya kira-kira seperti ini. Nanti saya berikan contohnya ya. Contohnya nanti saya berikan minggu depan contoh untuk menghitung median ya. Kemudian modusnya seperti ini rumusnya ya. Rumusnya sudah mulai ruwet ini ya. Mudah-mudahan tidak pusing melihatnya. Cuma ya nanti kalau sudah dipraktekkan ya, mungkin rumusnya ya, ternyata begini aja gitu kan. Kirain susah amat gitu. Rumusnya aja yang susah, setelah kita hitung ternyata tidak teruwet rumusnya gitu ya. Jadi ini kuartil rumusnya seperti ini ya. Desil rumusnya seperti ini. Nah, itu ya. Nah, persentil rumusnya seperti ini. Ini rumusnya sudah mulai ya. Jadi kalau 4 itu kuartil, 10 desil, 100 persentil ya. Itu ya. Jadi mulai agak centil-centil ini ya. Kita harus centil-centil ya. Ukuran ini dispersinya, nanti ukuran dispersi kan materi kita kan ada ini tadi yang gejala ininya dikelompokkan dan tidak dikelompokkan sebetulnya. Sekarang ukuran dispersi. Nah, ukuran dispersi itu ya. Ukuran dispersi yang pertama adalah jangkauan range-nya ya.
simpangan rata-rata, mean deviation-nya ya, simpangan rata-rata, kemudian variance ya, variance itu ya. Nah, itu kemudian simpangan baku, standar deviation-nya. Nah, ini ada jangkauan kuartil, jangkauan persentil. Nah, ya, jadi mulai ya. Pokoknya kita main sentil-sentil aja ya. Mudah-mudahan tidak. Oke. Saya akan stop stop share-nya. Saya akan lihat kita tampilkan orang-orangnya ya. Mau kita ditampilkan ya wajah-wajahnya gitu ya. Wajah ya. 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 Ya, kalau Salman Al-Farisi enggak hafal mukanya, tapi kalau ketemu nggak tahu. Ya, kalau ketemu secara ya, kalau Pak Naga ini juga nggak tahu ketemu hafal apa enggak ya. Gitu. Kemudian Pak siapa tuh Putri ya, Putri Chandra Monika Zahratul Aini ya, Teresa Afifatul Jana ya. Panggilnya Jana kali ya. Ya. Siti Dahria, ya. Ini Daul Hasana, kemudian Siti Fatima, Zian, wah, kayaknya Zian apa ini dia? Banyak kayaknya tulisan-tulisan di belakangnya, banyak tulisan-tulisan ya kayaknya. Ya. Apa menu-menu makanan kali ya? Wajah Sat. Ya, oke, Ahmad Sofyan ini, Ahmad Sofyan kayaknya di mana nih? Lagi di taman ya, Pak? Ya. Di depan rumah Ustaz. Oh, depan rumah ya? Oh, ya. Dia wifi tetangga kali apa? Wifi sendiri. Iya, Ustaz. Sinyalnya mungkin sinyal di dalam rumah kurang bagus ya. Jadi ya, Ustaz, bagus. Ya. Fitriani ya, Fitriani. Oh, Agung Santoso ya. Nuraini tidak kelihatan wajahnya. Oke. Wah, Putri Nopianti kayak Nisa Sabian, Putri Nopianti. Saya kirain ada Nisa Sabian ikut kuliah. Ya. Wah, ini siapa yang ada gambar di ya. Yang lainnya kayaknya yang lainnya kan sedang bertapa jadi nggak kelihatan wajahnya ya. Mudah-mudahan yang ya. Dalam goa Sat. Dalam goa. Nah, sambil oke ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi kira-kira nanti saya materinya saya ada chatnya apa. Oh, izin chat lagi jalan kameranya saya sedang dalam perjalanan. Maaf. Oh ya. Oke, dimaafkan. Lagi di jalan. Dimaafkan. Oke, dimaafkan lah. Ya. Oke, berarti lagi di jalan maksudnya. Jadi banyak. Muhammad Ilyas lagi di jalan. Itu lagi menuju kemana nih, pulang kampung apa? Menuju rumah kayaknya Ustaz. Di rumah ya, kira menuju. Ya, mau jalan ke rumah. Biasanya. Oke ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi maaf, sampai untuk, ya ada. Untuk data itu kita bebas ya. Yang penting tadi range-nya dari 30 ke atas, kemudian di bawah 95 ya. Ya, boleh ya. Nah. Di atas 20 lah, di atas 20 ya, biar 20. Banyak. Ya. Di atas 20 sampai 95 gitu ya. Jadi jangan mengirimnya dalam bentuk Word atau PDF Sat? Word boleh, PDF boleh. Ya. Oke, baik. Yang penting dikerjakan gitu ya. Atau jangan dikirim kosong aja itu. Kosong jadi ya. Jadi nanti tolong dikerjain ya. Mungkin sekarang kan masih belum banyak tugas ya. Jadi
Materi Udah banyak dosen. Ustaz. Oh, udah banyak ya. Iya. Berarti saya yang belakangan nih berarti ngasih tugasnya. Iya. Saya kirain saya masih ini. Oh. Nah, selama Pak Riji tugas-tugasnya di belakang udah banyak tuh ya. Tugas pertama itu ya. Nikmat banget, nikmat. Oke ya, sampai minggu depan ya. Baik, Ya. Ustaz. Baik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Makasih Ustaz. Masih, Ustaz. Ditunggu untuk Excelnya, Ustaz. Oh ya, ini itu langsung saya kirim nih ya. Catatan kedua terbarunya. Oh, Makasih. Oke. Nanti langsung saya kirim nih. Ya, saya keluar dulu ya. Ya, baik, Ustaz. Makasih, Ustaz.